Maka Uwais mengangkat tangannya. Allahumma ghafir li ummi. Kata Uwais, ya Allah, ampunkan dosa ibundaku ini ya Allah. Kata ibu Uwais, wahai Uwais, tak perlu lagi anakku kau minta untukku ampunan Allah. Engkau gendong aku dari Yaman ke Mekah, cukup untukku hai anak. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam ini. Ternyata Allah masih berikan kita nikmat hidup. Sementara masih terbayang bagaimana raut wajah orang-orang yang kita sayang. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana canda orang yang membesarkan kita sampai detik ini. Masih hadir di pelepuk mata kita bagaimana marahnya, bagaimana senyumnya seorang ayah. Tapi ternyata malam hari ini lirik ke kanan, lirik ke kiri, pandang ke depan, toleh ke belakang. Kita tidak sedang bersama orang-orang yang membesarkan kita. Kemana mereka, saudaraku? Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini Allah masih berikan kita nikmat hidup. Allah masih izinkan kita hidup. Kenapa malam ini Allah masih berikan kita nikmat hidup? Apa yang Allah ingin ambil dari kita? Manusia yang lemah masih izinkan Allah lagi kita hidup. Ini bertanda malam ini Allah masih berikan kita nikmat hidup. Kalau Allah ingin lihat di antara pengunjung takziah malam hari ini, ketika nanti kita di hadapan Allah, siapa di antara kita yang membawa amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara kita, orang tua kita, ayahanda kita, ibunda kita yang telah mendahului kita. Kenapa mereka begitu cepat Allah panggil? Allah ingin berhenti mereka dan salah, silap, lupa, dosa. Dan Allah sudah cukupkan rizki mereka, maka Allah panggil mereka. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Banyak-banyak bersalawat, ikuti, hidupkan sunnah-sunnahnya agar bahagia di dunia dan pasti bahagia sampai di akhirat. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Yuk, udah muka di mahal ke 5 menit nih. Ada pesan khusus. Jarang-jarang dapat pesan khusus. Malam ini saya dapat pesanan khusus dari nenek. Kata nenek, Ustaz ndekah toh. Untuk pesan ke sini. Dan biasanya kalau saya tausiah takziah itu biasa 15 atau 10 menit minimal. Tapi malam hari ini karena ada pesanan khusus tambah 12 menit. 12 menit nih. Situ. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Malam ini, saudaraku pengunjung takziah, malam ini maaf, lepaskan seragam dunia dulu. Malam ini lepaskan seragam dunia. Malam ini kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita hanya hamba yang lemah. Maka malam hari ini ukur diri kita sampai malam hari ini. Dia merenung nanti. Ini kejam sudah beda. Enggak. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum di rumahnya engkau ditenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum seorang ayah, dan ukur hari ini diri kita, malam ini kita tetap seorang anak. Maka kalau malam hari ini masih ada orang tua, ukurlah diri kita sampai malam hari ini, saudaraku pengunjung takziah. Almarhum seorang ayah yang nun puluhan tahun yang lalu, persisnya 30-40 tahun yang lalu, ketika keturunan almarhum, anak-anak almarhum lahir ke atas muka bumi Allah, sayup-sayup suara almarhum itu
didekatkan almarhum ke telinga anak yang baru lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup almarhum mengadankan ke telinga anak yang baru lahir. Dengan harapan dalam hati almarhum, wahai anandaku, hari ini kau lahir ke atas muka bumi Allah. Ku sebutkan nama Allah. Aku tidak mau engkau kelak jadi orang besar, tapi kau tak mengenal Allah. Aku tidak mau engkau menjadi orang yang masyhur, dikenal orang, disanjung orang, dipuja-puji orang, tapi kau tak mengenal Tuhanmu. Tapi ingat yang terpenting dari itu, wahai anandaku. Kalau ketika kau lahir ku sebutkan la ilaha illallah. Jangan lupa hai anakku, setelah kau kenal Tuhanmu, nanti ketika Israel datang mencabut nyawaku, sakarat itu sulit. Saat itu kau ingatkan kembali ke telingaku yang sebelah kanan, persis seperti yang ku ingatkan kepadamu ketika kau lahir ke atas muka bumi Allah. Almarhum seorang ayah, hari-hari tangan sudah mulai lemah. Coba perhatikan ayahanda kita masing-masing di rumah. Tangannya sudah mulai lemah. Kenapa tangannya lemah? Tangan itu yang kuat berusaha. Hari ini dia sudah lemah. Tangan itu yang kuat menopang ekonomi keluarga. Hari ini di usianya 60 tahun, tangan itu tak kuat lagi menggerak. Matanya sudah mulai rabun karena dia tidak tahu terang, petang, siang, malam. Dia hanya memikirkan ekonomi, ekonomi, ekonomi. Anaknya bisa sekolah, anaknya bisa makan. Hari ini tatapan mata itu tak lagi terang karena banyak dia pergunakan untuk keluarga. Hari ini ukur diri kita, saudaraku pengunjung takziah. Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Dia khusus benda tebakan ahli baik. Endo kosekan ku perenda. Ketua PKM pula kena celamahi. Tapi nak apa-apa lah bang, ingatkan aku nih bang. Almarhum sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus untuk kita pengunjung takziah. Salah satu potensi malam ini, sudah malam ketiga almarhum berada di alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Dunia, di antara dunia dan akhirat ada barzah. Kita sering menyebut kubur. Dia pemisah. Belum lagi ke akhirat. Apa sebab? Dunia belum kiamat. Maka malam ini almarhum itu ada di satu tempat bernama barzah. Kubur bahasa kita. Barzah itu tempat sempit. Barzah itu tempat panas. Dia bisa berubah menjadi dingin. Dia tempat yang mengerikan. Dia tempat gelap, gempita luar biasa. Maka ini potensi almarhum. Sepeninggal almarhum, kepada abang daku, kepada adindaku semua, sepeninggal almarhum, angkatkan tangan, mohonkan doa untuk almarhum. Seminimal-minimal doa. Allahumma ghfir li abi. Ampunkan dosa ayahandaku itu ya Allah. Insya Allah doa anak yang soleh mampu menjadi pelipur lara untuk almarhum. Yang kedua, setelah doa, sodakoh atas nama almarhum. Ya Rob, belum sempat ku balas jasa ayahandaku itu ya Allah. Mungkin satu tetes keringatnya yang jatuh demi membesarkan kami, belum lagi mampu untuk kami balas ya Allah. Tapi ternyata begitu cepat dia engkau panggil ya Allah. Maka hari ini aku punya rizki. Rizkiku ini pemberianmu ya Allah, karena engkau yang Rahman. Tapi ini khusus ku sodakohkan atas nama almarhum ayahandaku Fulan bin Fulan. Insya Allah itu jadi pelipur lara untuk almarhum. Hadirin jamaah pengunjung takziah yang dirahmati oleh Allah. Dia khusus tebakan ahli baik. Dia dua lepelin, dua lepe. Ngeri-ngeri sedap di ngamal kerja. Mencerokkan setaboh mahani seserik. Untuk kita ada keringan dia. Mengingatkan diri kita masing-masing.
Maka malam hari ini setelah pesan khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan, lalu untuk kita semua pengunjung takziah, malam hari ini, andai pulang takziah malam ini sampai di rumah, ternyata justru kita yang dipanggil Allah. Sudahkah kita punya anak soleh yang mendoakan kita? Ukur keluarga masing-masing. Jangan tunjuk orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ada 4 tipikal anak. Ukur anak kita, keluarga kita malam hari ini. Jangan cepat menunjuk keluarga orang lain. Apakah anak kita berada pada posisi pertama? Ada anak itu kata Allah, aduwwun lakum. Ada anak itu kelak jadi musuh untuk orang tuanya. Orang tua yang membesarkan, orang tua yang mendidik, tapi justru ternyata anak kita itu jadi musuh untuk kita di akhirat. Kenapa anak bisa jadi musuh? Karena dia tidak diajarkan agama. Pertama. Yang kedua, ada anak itu jadi ujian. Ujian hidup di dunia. Ujian keimanan untuk orang tuanya. Disuruh A pindah B, suruh C pindah D. Ini tipikal anak ujian untuk orang tuanya. Yang kedua. Yang ketiga, ada anak itu bukan musuh, tidak juga ujian, tapi dia zinatul hayat. Ada anak yang hanya jadi perhiasan dunia semata. Pintar, cerdas, nilainya tinggi, ranking 1, kuliah IPK nomor 1, kumulatif, cerdas memang dia. Tapi ingat, ada anak-anak yang cerdas tapi tidak sholat. Ada anak-anak yang pintar tapi tidak mahir membaca Al-Quran. Dia hanya perhiasan dunia. Di hadapan Allah, 0 besar nilainya. Ada anak yang keempat. Ini yang tadi sama-sama kita aminkan doa oleh ustadz kita, tengku kita. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup. Wa dzurriyyatina. Karuniakan kepada kami anak, cucu, cicit, keturunan. Keturunan yang bagaimana? Qurrata a'yun. Ada anak qurrata a'yun yang elok dipandang mata, sedap dipandang mata. Apa sebab elok dan sedap dipandang mata? Sopan tutur katanya, budinya, akhlaknya sangat luar biasa. Inilah disebut anak yang soleh. Maka ukur diri, ukur keluarga. Di antara 4 ini, mana kira-kira potensi anak kita? Bapak Ibu hadirin sidang jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Tidak kita kasih. Hah? 2 menit lagi. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukur diri kita, jangan tunjuk orang lain. Maka kalau cerita berbakti kepada orang tua, satu kisah yang masyhur, semua pengunjung takziah paham dan sudah mendengar kisah ini. Uwais Al-Qarni, seorang anak yang baktinya luar biasa. Maka satu hari Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, wahai Umar, nanti kalau engkau sempat ke Yaman, engkau jumpai sosok manusia. Ada orang bernama Uwais Al-Qarni. Lalu kau minta untuk didoakan olehnya. Ternyata Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Doanya dikabulkan Allah tanpa hidang. Apa sebab? Dia bakti luar biasa kepada ibunda. Maka dalam sejarah mencatat Uwais Al-Qarni itu latihan 8 bulan menggendong lembu, menggendong sapi, menggendong bihal, menggendong keledai. Latihan 8 bulan. Untuk apa dia latihan? Karena ibunya ingin naik haji, ibunya ingin jumpa Rasulullah. Maka dia latihan naik turun gunung membawa seekor keledai. Barulah dia sanggup menggendong ibunya dari Yaman ke kota Makkah. Ia gendong ibunya dari Yaman ke kota Makkah untuk haji dan ingin jumpa dengan Rasulullah. Tapi sayang, ibu Uwais Al-Qarni tidak sempat jumpa dengan Rasulullah. Dia haji keliling Ka'bah. Selesai tawaf, masih digendong Uwais lagi ibunya ini. Selesai tawaf,
Dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Selesai sholat 2 rakaat, maka Uwais mengangkat tangannya. Allahumma ghafir li ummi. Kata Uwais, ya Allah, ampunkan dosa ibundaku ini ya Allah. Kata ibu Uwais, wahai Uwais, tak perlu lagi anakku kau minta untukku ampunan Allah. Engkau gendong aku dari Yaman ke Mekah, cukup untukku hai anakku. Tapi apa jawaban Uwais? Wahai ibundaku, yang ku cari dalam hidupku ridhamu hai ibundaku. Kalau engkau ridha, mudah hidupku, pasti layak tempatku di surga Allah. Maka satu kesempatan Uwais Al-Qarni ini berjumpa dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Uwais bertanya kepada anaknya Umar bin Khattab, apakah aku sudah mampu membalas jasa ibundaku dengan menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah? Apa jawaban anak Umar bin Khattab? Satu tetes keringat ibundamu melahirkanmu pun belum lagi mampu engkau balas. Maka ukur diri kita malam hari ini. Maka pantas hidup kita susah. Maka pantas bisnis tidak lancar. Maka pantas hidup banyak masalah. Apa sebab? Kurang bakti kepada orang tua. Dan ingat, ujung-ujung yang semua kita tidak menginginkan ini, jangan sempat menjadi anak yang durhaka. Karena kata Nabi, jangankan masuk dalam surga Allah, hebat ibadahmu, salatmu luar biasa, sedekahmu hebat, puasamu hebat, haji sudah, umrah sudah. Tapi ingat, kalau engkau durhaka kepada orang tuamu, jangankan masuk ke dalam surga Allah, mencium bau surga haram untuk anak yang durhaka. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah takziah yang dirahmati Allah. Terakhir, ada kasus ada. Terakhir, ukur keluarga, apakah kita punya anak yang soleh, dan ukur diri kita, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita. Lalu yang ketiga, terakhir penutup takziah kita malam hari ini, perbaiki amal ibadah. Malam hari ini saya tidak pesankan ibadahlah, tidak. Malam hari ini saya tidak pesan yang belum ibadah, ibadahlah, tidak. Perbaiki ibadah. Kalau sampai malam hari ini sudah sholat, perbaiki sholat. Kalau sudah banyak zakat, infak, wakaf, hibah, sedekah, perbaiki cara memberikannya. Kalau sudah puasa Ramadan, rutinitas keseharian, perbaiki ibadah itu. Tidak sekadar berkutik di kuantitas, usahakan ibadah berkualitas. Maaf saudaraku pengunjung takziah, maaf. Kalau sekedar sholat, maaf. Kalau sekedar sholat, orang-orang munafik pun sholat. Mana ayatnya Ustaz? Bukakan Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah saja ditipu sama orang munafik. Wa huwa khadi'uhum, justru Allah balik menipu orang-orang yang munafik. Bagaimana ciri-ciri orang munafik sholat? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu sholat, tapi kalau sholat malas-malas. Sholat isya jam 10, sholat subuh sudah terbit matahari, sholat zuhur 3:30, sholat asar hampir tiba waktu maghrib. Itu ciri-ciri sholatnya orang munafik. Maka perbaiki ibadah. Yang sudah sholat, mohonkan tetap istiqomah. Pahami makna sholat, bukan sekedar sholat. Pahami ibadah, bukan sekedar rutinitas. Usahakan setiap ibadah berkualitas agar mudah hidup sampai ke dalam surga Allah. Assalamualaikum.